Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video tentang etika kerja profesional, saya akan sharing apa saja mengapa penting mengenai etiket kerja secara profesional. Saksikan video ini sampai selesai. Etika profesional harus diketahui oleh setiap pribadi yang bekerja atau berbisnis, supaya jangan sampai nanti Anda salah menempatkan diri Anda. Nah, secara konsep, apa itu etiket? Nah, itu memang etiket berasal dari bahasa Prancis, etiket di sini ya, yaitu tata cara atau tingkah laku yang baik, atau peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan orang lain. Karena Anda mesti bergaul berhubungan dengan orang lain, maka harus tahu tentang etiket dan etikanya. Nah, inilah pentingnya mengapa Anda harus menguasai, jangan sampai salah ya. Jadi bergaul, ketemu dengan berbagai negara, orang belakang, pasti dibutuhkan memahami berbagai etiket yang tentu secara internasional berlaku. Resiko ketika Anda tidak memiliki etiket, artinya salah nanti Anda menempatkan diri ketika Anda bergaul, maka Anda akan kehilangan image Anda, berisiko kehilangan image ya, karena kaitan dengan orang lain. Bahkan mungkin bisnis bisa tidak berlanjut gara-gara Anda dianggap tidak punya etiket, sponsor dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali memahami etiket dan juga etika di tempat kerja. Etiket di tempat kerja seperti contoh-contohnya yaitu ketika Anda melayani pelanggan Anda, melayani customer Anda, kan begitu ya. Cara menyambut, cara menerima, cara menghadapi, cara berbicara, kan begitu ya. Ini harus dimiliki. Itu misalnya etiket dalam customer service. Yang kedua, menyangkut etiket dalam bertelepon. Nah, itu juga harus tahu ya, etiket bertelepon. Lalu email, etiket dalam beremail, atau juga dalam bisnis dressnya, cara berpakaian Anda. Dan juga menyangkut juga etiket di tempat kerja, penggunaan ruang kerja di sini, dan juga beberapa profesional lainnya, peraturan yang ada. Jadi supaya Anda ikut protokol ya, protokoler ya. Kalau ada acara-acara yang resmi, entah kenegaraan, jadi Anda jangan sampai memalukan diri Anda sendiri. Nah, ini perlu dipahami kan gitu ya. Nanti etiketnya ada etiket menerima tamu. Nah, itu penting banget ya. Bertamu juga ada etiket-etiketnya. Surat menyurat, rapat, hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dalam berbicara atau berbincang-bincang kan gitu ya. Waktu kerja, berpakaian, berpenampilan, menggunakan fasilitas kantor, makan, merokok, perjalanan dinas dan sebagainya. Itulah area etiket yang coba kita pelajari sama-sama sahabat sekalian. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasihkan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Semoga sukses. Kalau tadi etiket itu dia tentu berlaku pada area tertentu, situasi tertentu. Bahkan bisa berbeda nanti etiketnya ketika Anda ada di Eropa, di Amerika, dan ada di Indonesia. Ya, contoh waktu berbincang-bincang. Contoh ya, kalau etiket Indonesia, Anda berbincang-bincang lalu Anda duduk di atas meja, ya karena mungkin ada atasan, maka anak buah Anda atau orang lain di sekitar Anda melihat bahwa Anda tidak sopan. Itu contoh. Sementara di Amerika itu hal biasa berduduk sahabat sekalian ya. Jadi itu contoh etiket. Jadi berlaku kepada kesepakatan di tempat tertentu. Jadi misalnya contoh dulu etiket merokok, sekarang bukan lagi etiket, sudah etika karena efeknya sudah ada sanksi. Nah, itu nanti akan perbedaan antara etiket dengan etika sahabat sekalian ya. Kalau sudah etika berarti etiketnya sudah diformalkan, telah distandarisasi. Berarti kalau tidak Anda melanggar, ada sanksinya. Sanksinya bisa ada hukumannya. Sedangkan etiket itu cuman image Anda saja yang kalian image, bahkan jadi malu Anda gitu ya. Tapi tidak ada risiko apa saja yang sangat kuat. Tapi kalau etika, nah ini makanya begitu masuk ke etika kantor misalnya, etika bisnis, berarti di sini sudah menjadi peraturan, menjadi ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik di dalam bergaul atau berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan
kerja atau lingkungan bisnis. Nah itu ya. Nah oleh karena itu sebagai rambu-rambu normatif sudah ada yang berfungsi sebagai pedoman untuk bersikap. Maka berperilaku, bertindak bagi setiap individu yang dalam satu perusahaan. Nah itu menyangkut etika kantor. Nah misal saja terkait dengan etika kantor begitu ya, yaitu ketika Anda berhubungan dengan lingkungan kerja, dengan rekan kerja. Misalnya Anda beberapa perusahaan sudah menetapkan misalnya kalau Anda tugas keluar kota, ke tempat jauh yang berpasangan, berlain jenis itu dihindari gitu ya, karena takut efek-efek sampingannya. Nah itu ya, hubungan atasan bawahan. Jadi dia bagaimana atasan bersikap kepada bawahannya gitu ya, etikanya seperti apa. Bahkan etika memarahi anak buahnya, meneguri nggak boleh sembarangan. Ketika atasan menegur sembarangan dengan cara keras, akhirnya anak buah merasa tersakiti, dia bisa melapor kan begitu ya. Dia merasa terintimidasi, bisa kena hukuman atasannya. Itu sudah menyangkut etika kan gitu ya, dalam marah saja. Jadi ada banyak ya terkait dengan individu lainnya juga, dengan kolega, hubungan kolega, dengan rekanan, dengan instansi ataupun organisasi lainnya. Misalnya contoh, etika kantor kalau dulu misalnya Anda menjamu customer Anda. Biasa ya, Anda yang menjamu berarti Anda yang membayar kan gitu ya, mentraktir gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu dulu semua etiket saja. Itu kewajiban normal. Tapi sekarang sudah kategori masuk etika, sudah lagi tidak boleh peraturan yang menyangkut Anda menjamu customer Anda. Misalnya customer Anda mempunyai suatu kebijakan, tidak boleh menerima apapun bentuk gratifikasi termasuk ditraktir makan. Itu jadi etika. Tadinya etiket, sekarang jadi etika gitu ya. Sudah ada aturan sanksinya di situ. Sekarang saat sudah mulai memahami apa beda etika dan etiket. Ya, kalau etiket sederhananya itu kesepakatan lokal, kesepakatan suatu daerah tertentu yang tidak ada sanksinya, cuman akan mempengaruhi image Anda sebagai pribadi. Ya, kalau di daerah Anda tidak ada masalah, tapi begitu masuk ke daerah lain Anda tidak sesuai dengan etiket yang berlaku, maka dianggap Anda warga kelas jauh, nggak jelas. Sedangkan etika di sana sudah diberlakukan sanksi, ada reward and ada punishment-nya, ada hukumannya ketika Anda melanggar. Nah, bisa saja dari sebelumnya etiket sekarang berpindah menjadi etika. Nah, makanya etika pergaulan, etika sudah diformalkan di beberapa ya. Beberapa perusahaan juga sudah diterapkan supaya menjadi standar yang baku di suatu organisasi, sahabat sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. God bless you.